akan beribadah pada pagi hari ini bersama dengan Kak Elva. Kak Rita, ketemu lagi Kak Rita. Dadah. Adik-adik sudah siap ya? Sudah mandi? Sudah persiapkan kitab suci dan persembahan. Kita akan pujikan lagu pertama apa, Mbak? Lagu pertama, betapa senangnya ikut Yesus, disambung dengan ku berjalan ke Kanaan. Ya, kita akan sukacita, kita akan tunjukkan sukacita kita akan pujikan dengan semangat. Betapa senangnya ikut Yesus. Dinyanyikan ya. Iya. Kita ulangi sekali lagi ya. Betapa senangnya ikut Yesus, dia selalu menolongku, dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, dia selalu menolongku. Heran cintanya, heran kuasanya, glory, ku selalu menang. Oke. Ya, kita ulangi lagi. Sampai tepuk tangan ya. Setelah minggu ini kita akan berdoa. Mbak Elva ya, berdoa ya. Mari adik-adik semua, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata bersama, kita mau membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat perlindungan-Mu. Kau telah jaga dan lindungi kami dalam istirahat kami semalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini Engkau boleh bangunkan kami semua untuk bersekutu, untuk bersama bersuka cita memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Yesus. Kiranya Engkau berkenan menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau buka mata hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Jagai kami selalu Yesus, jagai keluarga kami, jagai saudara-saudara kami, jagai orang-orang di sekitar kami, jagai teman-teman kami Yesus. Jauhkanlah kami dari segala roh-roh jahat yang akan mengganggu Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, pagi hari ini firman-Nya akan dibawakan oleh Bu Rustini. Kita akan siapkan hati kita akan pujikan lagu baca kitab suci.
siapa yang belum mandi untuk pagi hari ini? Harusnya anak-anak sudah mandi, mempersiapkan diri ikut sekolah minggu karena ini hari Minggu. Anak-anak yang saya kasih dan yang dikasih Tuhan, mungkin anak-anak sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti sekolah minggu, yang mana anak-anak harus membawa Alkitab, buku, pensil untuk mencatat apabila ada yang perlu dicatat. Dan saat ini Bu Rustini mau membawa firman. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Anak-anak tentu tahu bahwa Alkitab kita ada dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang mana pada pagi hari ini kita akan belajar dari Keluaran yang akan kita baca bersama. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan 23. Anak-anak tahu bahwa Keluaran itu termasuk Perjanjian Lama. Mari kita buka Alkitab kita. Perjanjian Lama yaitu setelah Kejadian lalu Keluaran. Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Namun nanti guru tidak akan membacakan seluruhnya. Anak-anak nanti membaca sendiri-sendiri, dilanjutkan membaca sendiri-sendiri. Sudah semua anak-anak? Nah, mari kita buka. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Sudah semua? Sekali lagi saya ulangi. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, jangan lupa mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa memahami apa yang menjadi bacaan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat kedua tangannya. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu, yang mana pada pagi hari ini Tuhan berkenan kepada kami semua untuk belajar akan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Bapa, sehingga kami tahu apa yang menjadi perintah-Mu lewat kebenaran firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pertolongan. Amin. Mari kita mulai. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan,
orang Amori, orang Her, orang Faris, orang Hepi, dan orang Yebus, yakni suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Anak-anak boleh melanjutkan sendiri sampai ayat yang terakhir, yaitu sampai ayat 23. Nanti kalau anak-anak bosan diulangi lagi, dibaca lagi sampai akhirnya, jadi bersambung lagi. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, pada pagi hari ini Ibu akan cerita, ya, suatu cerita untuk anak-anak semua. Coba semua mendengarkan cerita Bu Yustini yang diberi judul Mana Semangatmu. Bulus mau tanya, mana semangatmu? Coba anak-anak, masih semangat atau tidak? Atau ada yang belum mandi? Atau ada yang masih lesu? Karena belum ingin bangun tapi sudah dibangunkan oleh mama atau ibunya. Anak-anak harus tahu siapa yang lebih lesu, boleh menghadap kepada Tuhan Yesus, sehingga nanti akan diberi semangat. Anak Tuhan tidak boleh lesu dan tidak boleh marah, juga tidak boleh menggerutu. Walaupun harus bangun pagi ikut sekolah minggu, tapi tetap semangat. Cerita yang mana judulnya Mana Semangatmu. Terus tanya, mana semangatmu? Ini ada suatu cerita. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan tinggallah 3 orang anak, yang mana namanya Do, Grumpy, dan Happy. Mereka bertiga tinggal di sebuah rumah pohon. Setiap hari mereka harus bekerja agar mereka bisa tetap hidup. Dog adalah anak yang tertua dan bijaksana. Anak yang tertua dan bijaksana. Sedangkan Grumpy anak yang kedua dan Happy anak yang ketiga. Ketiganya tadi mempunyai sifat lain-lain, tidak sama. Kalau Dog tadi mempunyai sifat bijaksana, seharusnya memang seperti itu, karena anak yang tertua harus bisa memimpin, memberi contoh adik-adiknya. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, Dog membangunkan Grumpy. Namun Grumpy tadi tidak mau bangun karena dia masih ngantuk dan mungkin ada rasa malas untuk bangun. Lalu kakaknya tadi membangunkan, bangun Grumpy, ayo lekas mandi, kata kakaknya tadi. Dan tidak lupa kakaknya tadi memberi salam, selamat pagi buat adik-adik. Mungkin adik-adik semua atau anak-anak semua pernahkah membangunkan adiknya dengan ucapan selamat pagi, supaya adik-adik tadi merasa ada semangat, tidak malas-malasan. Tapi Grumpy tadi tidak mau bangun. Terus adiknya yang satunya lagi, siapa tadi namanya? Happy. Sudah kata Happy itu menggambarkan bahwa si anak tadi adalah anak yang selalu gembira, merasa gembira dimanapun dia, selalu gembira.
Walaupun pagi disuruh bangun, dia bangun dengan rasa gembira, atau hari baru tadi diawali dengan rasa sukacita, rasa ucapan syukur karena Tuhan masih memberi waktu buat hari yang baru, terlebih pada hari Minggu tadi. Anak-anak harus bangun lalu pergi ke sekolah minggu. Nah, ini ketiga anak tadi tidak ke sekolah minggu, tapi anak tadi harus mencari kayu bakar, di hutan. Karena untuk persiapan nanti kalau musim hujan tiba, supaya ketiga anak tadi tidak kedinginan. Lalu Grumpy pun akhirnya bangun dari tempat tidurnya dan segera mereka bersiap-siap untuk mencari kayu bakar. Saat mereka mencari kayu bakar di hutan, berulang kali Grumpy menggerutu. Jadi di sepanjang jalan tadi, Grumpy tadi menggerutu. Katanya, jauh sekali hutannya, jauh sekali mencari kayu di hutan. Saya sudah capek jalan. Kenapa tidak menebang pohon di dekat rumah saja, Kak? Itu pendapat Grumpy tadi. Maunya dia tidak jalan jauh, tapi menebang pohon yang ada di dekat rumah. Tapi jawab kakaknya, pohon di dekat rumah kita itu adalah pohon yang menghasilkan buah yang manis dan segar. Itu merupakan sumber makanan kita. Kalau ditebang nanti bagaimana? Kita tidak bisa makan buahnya. Walaupun sudah dijelaskan oleh kakaknya tadi, Grumpy masih juga menggerutu. Ia mengeluh lelah dalam perjalanan tadi. Katanya kakinya sakit, capek, dan sebagainya. Tapi tiba-tiba Happy berjalan di samping Grumpy. Lalu berkata, Grumpy, kenapa kamu menggerutu terus? Ini adalah pekerjaan kita. Harus kita lakukan dengan gembira. Itu adalah Happy tadi. Happy tadi mengingatkan kepada Grumpy yang selalu menggerutu. Ternyata adiknya pun bisa menasihati kakaknya, karena kakaknya tadi tidak mempunyai rasa syukur kepada Tuhan. Setiap saat, setiap diberi pekerjaan, setiap diberi tugas, mesti menggerutu terus. Tidak dikerjakan dengan tulus ikhlas, tidak dikerjakan dengan penuh sukacita, tapi selalu menggerutu. Lalu jawab Grumpy, kamu memangnya tidak bosan hidup seperti itu atau hidup seperti ini? Maksudnya hidup sengsara mencari kayu di hutan, menanam sayur, memerah susu. Maunya Grumpy tadi ingin hidup yang senang, inginnya bisa bangun siang, bisa santai, duduk di kursi goyang, terus makan sudah tersedia. Itulah keinginan Grumpy tadi. Aku sudah lelah dan bosan. Akhirnya Grumpy tadi berjalan tapi pelan-pelan, lalu duduk di pohon yang rindang. Grumpy tadi duduk di bawah pohon sambil merenungkan. Oh ya, saya ini sudah diingatkan oleh kakak, adik pun juga mengingatkan supaya setiap mendapat tugas harus dikerjakan dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Terus
Happy dan Dog tadi menghampiri Grumpy. Hei Grumpy, kamu ingat tidak bagaimana cara kita membangun rumah? Kita harus saling memberi semangat dan saling membantu agar kita punya tempat untuk berteduh saat hujan turun. Karena mereka tadi hidupnya di mana anak-anak? Di hutan, di pohon. Jadi rumahnya itu di atas pohon. Akhirnya kita semua mendapatkan kayu untuk membangun rumah karena kita saling membantu dalam bekerja. Setelah diingatkan, ketiga anak tadi bersama-sama mencari kayu untuk membangun rumah sehingga rumah tadi bisa berdiri. Jadi kalau ada suatu pekerjaan, kalau kita kerjakan bersama-sama, tentunya akan dapat berhasil dengan baik. Anak-anak tahu bahwa sapu lidi itu, ya, kalau ada tugas sapu lidi kalau berjalan sendiri yang lidi untuk menyapu tidak akan cepat selesai. Tapi kalau diikat menjadi satu untuk menyapu sampah akan cepat selesai dan hasilnya akan memuaskan, yaitu hasilnya akan bersih. Kita lanjutkan cerita tadi. Musim hujan akan segera tiba. Jika kita tidak punya persediaan kayu bakar, kita pasti akan kedinginan. Karena kayu bakar tadi untuk penghangat tubuh mereka. Untuk mendapatkan kayu bakar, kita harus saling membantu agar selesai lebih cepat. Itu kata kakaknya yang tertua. Siapa tadi kakak tertua? Dok, ya, pintar sekali. Ya. Grumpy hanya memandang saudaranya itu dan terdiam. Terdiamnya tidak terus melongok, melompong kosong, tidak. Tapi terdiamnya dia itu merenungkan apa yang menjadi saran dari kakak dan adiknya. Apabila kita bekerja bersama-sama akan cepat selesai dan hasilnya pun akan memuaskan dan dapat dirasakan bersama-sama. Sehingga ketiga anak itu tadi akan merasakan manfaatnya. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan mencari kayu bakar. Itu kata kakaknya dan adiknya. Kata Grumpy kepada saudara-saudaranya. Lalu semuanya dapat melanjutkan pekerjaannya. Mereka mencari kayu bakar sambil berseru. Berseru seperti judul yang di atas tadi. Apa coba judul yang di atas tadi? Yo, anak-anak masih ingat enggak? Mana semangatmu? Jadi ketiga anak tadi saling menunjuk, mana semangatmu? Ada yang menjawab, ini semangatku. Terus kakaknya tadi bertanya, mana senyummu? Mana senyummu? Ini senyumku. Jadi ketiganya tadi bekerja bersama-sama mendapat semangat yang luar biasa dan disertai dengan senyum yang menyenangkan. Sehingga hasilnya pasti akan memuaskan. Itulah cerita dari Bu Rustini untuk ketiga anak-anak tadi yang mana sifatnya lain-lain. Kita kembali ke bacaan Alkitab kita. Tadi mungkin anak-anak sudah mendengarkan bahwa judulnya di situ adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Anak-anak kalau sudah membaca keseluruhannya nanti akan tahu
apa toh isi daripada bacaan tadi? Isi dari bacaan tadi adalah Musa disuruh oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah Kanaan, yang mana di situ tanah yang akan dituju tadi digambarkan tanah yang subur negerinya, yang berlimpah susu dan madunya. Berarti tanah yang akan dituju oleh bangsa Israel tadi, yang dituntun oleh Nabi Musa tadi, betul-betul berlimpah kekayaannya, tanahnya subur, makmur, hasilnya berlimpah ruah, sehingga bisa mencukupi kehidupan mereka. Namun sayangnya bangsa Israel tadi tidak ada rasa ucapan syukur. Walaupun sudah dituntun lepas dari perbudakan bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan, di sepanjang perjalanan tadi selalu menggerutu. Anak-anak tahu bahwa bangsa Israel tadi adalah orang yang tegar tengkuk dan keras kepala, seperti Grumpi tadi. Grumpi tadi bisanya hanya menggerutu, capek, masih ngantuk dan sebagainya. Ini bangsa Israel pun juga demikian. Mereka tidak merasa syukur kalau sudah dilepaskan, diangkat dari perbudakan, menuju tanah yang subur makmur. Di sepanjang jalan selalu menggerutu kekurangan air, ada yang tidak pernah, ada yang kelaparan. Namun Tuhan tidak akan mendiamkan, tidak akan meninggalkan mereka. Di saat mereka kekurangan air, karena air yang ada di situ terasa pahit, Musa diberi perintah oleh Tuhan lewat mujizat Musa tadi. Air yang pahit tadi dilempari kayu sehingga airnya tadi berubah menjadi manis, sehingga mereka, bangsa Israel tadi, bisa minum sepuas-puasnya. Setelah berjalan lagi, mereka merasa lapar, kekurangan roti dan sebagainya. Tuhan pun memberi roti dari langit. Dari atas ada hujan roti untuk memenuhi kebutuhan perutnya mereka semua. Tapi juga belum ada ucapan syukur. Katanya tidak pernah makan daging. Mereka pun juga diberi daging lewat burung puyuh yang setiap sorenya dapat untuk mencukupi bangsa Israel. Di situ diterangkan bahwa Tuhan tidak akan menyertai mereka. Kenapa kok tidak menyertai mereka? Karena nanti Tuhan akan marah. Sehingga Tuhan tadi mengutus malaikat Tuhan untuk menyertai bangsa Israel menuju tanah Kanaan bersama Musa. Tapi Tuhan selalu memberi kasih karunia lewat Nabi Musa tadi, walaupun tidak menyertai, tapi tetap membimbing dan memimpin mereka, seperti yang tersirat di dalam ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi walaupun Tuhan tidak melihatkan dirinya kepada bangsa Israel, tapi Tuhan dari kejauhan, dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyertai di sepanjang perjalanan menuju ke tanah Kanaan, dan tetap masih menyadari, Musa tadi menyadari semua kasih karunia Tuhan kepadanya.
Walaupun Tuhan tidak mengikuti, tapi Tuhan selalu mengasihi mereka semua sampai ke tanah yang dituju, yaitu tanah yang subur makmur tadi. Subur makmur berlimpah madu dan susunya tadi, atau susu dan madunya, sehingga tidak akan kelaparan. Itulah firman Tuhan yang anak-anak baca dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 23, yang mana setelah kita mempelajari itu semua, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jangan sampai seperti bangsa Israel yang selalu menggerutu setiap saat. Jadi walaupun keadaan suka maupun duka, kita harus syukuri apa yang menjadi anugerah Tuhan buat kita semua. Kalau kita selalu mengucap syukur, ya, tidak menggerutu, semuanya tugas kita kerjakan dengan penuh sukacita, tentunya Tuhan akan memberi hasil yang betul-betul memuaskan. Seperti ketiga anak tadi, The, Grumpy, dan Happy. Yang mana Grumpy tadi selalu menggerutu, tapi setelah dinasehati oleh kakak dan adiknya tadi bahwa kita hidup harus saling tolong menolong, ya, membantu siapa yang perlu dibantu, mungkin di dalam rumah membantu ibu menyapu, mengasuh adik, menjagai adik, membantu kakak, membantu adik, membantu kakek. Nah, itu dikerjakan dengan penuh sukacita supaya semua akan mendapatkan hasil. Kalau adik-adik atau anak-anak disuruh ibu untuk membantu terus menjambak tidak mau, bagaimana? Coba, ibu akan marah atau adik akan dikasih hadiah? Tentunya ibu akan marah. Kalau ibu akan marah, kalau ibu tidak memasak, terus anak-anak mau makan apa? Nah, makanya kalau disuruh menjagai adik atau membantu ibu, harus dikerjakan dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur, sehingga semua dapat merasakan hasil yang memuaskan. Jadi kita ulangi sekali lagi, kita harus mencontoh seperti salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab tadi, yaitu siapa coba anak-anak? Tokoh tadi yang selalu membimbing bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka, yaitu Musa. Ya, Musa adalah nabi yang selalu semangat dalam membantu orang. Mudah-mudahan anak-anak setelah mendengarkan cerita ini dan merenungkan firman Tuhan, anak-anak bisa berubah, ya, hidupnya berubah untuk suka membantu siapa saja yang membutuhkan, siapa saja yang harus ditolong. Jadi tidak usah, ini seperti ini saya masih capek Bu, saya masih capek Kak. Nah, jangan, harus dibantu dengan penuh ucapan syukur. Nanti kakak atau ibu pun juga akan lebih menyayangi anak-anak semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik semua, kita baru saja sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, dan sekarang kita mau memberikan persembahan kita yang tadi sudah disiapkan. Jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop, ditulisi Komisi Anak GKJ Mijen. Nanti bisa dititipkan ke Mbak Nita, ya, ke gereja. Di depan pintu sudah ada kotak. Oh iya, nanti bisa kalau dimasukkan di situ. ditaruh di kotak Tolong depan. maaf ya. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan
pujikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Persembahan ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapak yang makasih, selamat siang Bapak. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang kebaktian ini Bapak, dari awal pertengahan hingga akhir. Juga Tuhan telah sertai kami pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar tadi Bapak dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami juga mempersembahkan Bapak sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan kiranya sucikan persembahan ini agar dapat berguna untuk pelayanan sekolah minggu ini. Tuhan berkati Bu Agung yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan kebijaksanaan pada dia Bapak agar dapat mengelola dengan baik. Terima kasih Yesus, kami akan undur dari tempat ini. Kiranya Kau sertai dan Kau pertemukan kami minggu yang akan datang dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan tutup ibadah ini, kita akan pujikan lagu Tiap Langkahku, dilanjutkan dengan Aku Diberkati ya.
semua yang telah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir dengan tetap tenang, tetap fokus. Kita jumpa kembali minggu depan dengan kakak-kakak yang lainnya. Shalom, selamat hari Minggu Selamat semua. hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.